Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah tabaraka wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salatatul Usul, 3 landasan utama, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, di mana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa beriman kepada Allah tabaraka wa taala maknanya adalah beriman dengan 4 hal. Yang pertama, beriman akan adanya Allah, al-imanu biwujudillah. Iman dengan akan adanya Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama yang telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua yang juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu beriman birububiyatihi, beriman dengan rububiyah yang dimiliki oleh Allah. Beriman dengan keesaan yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala, yakni bi annahu wahdahu la syarika lahu wa la mu'in. Kita meyakini ya bahwa dialah semata subhanahu wa ta'ala Rabb yang tidak ada sekutu baginya. Dialah yang menciptakan, dialah yang memiliki, dan dia pula yang memerintah. Ya, di alam semesta ini yang mencipta hanya Allah, yang memiliki juga hanya Allah, yang memerintah juga hanya Allah tabaraka wa taala. Fala khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kecuali Dia, dan tidak ada perintah kecuali perintahnya subhanahu wa taala. Ini yang kita yakini pada poin yang kedua tatkala kita beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Karenanya Allah tabaraka wa taala banyak menjelaskan tentang hal ini sebagaimana yang telah kita bacakan beberapa ayat di antaranya dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah tabaraka wa taala yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah lah al-khalq, penciptaan dan juga perintah. Allah tabaraka wa taala juga berfirman menjelaskan bahwa tidak ada yang memiliki dalam semesta ini kecuali Dia. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 13. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Rabb kalian. Dialah yang memiliki segalanya. Dia memiliki kerajaan, Dia memiliki segalanya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sedangkan sesembahan-sesembahan, tuhan-tuhan
yang kalian seru selain Allah, yang kalian ibadati selain Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apa-apa, sekalipun apa? Qitmir. Apa qitmir kemarin? Qitmir, kulit ari yang berada di buah, di biji kurma. Jadi kalau kita makan kurma, kemudian bijinya itu ada selaput arinya, kulit arinya, sama seperti yang kita dapati kemarin kita sebutkan di buah salak. Jadi orang-orang yang kalian seru selain Allah, yang kalian minta, yang kalian berdoa kepada, yang kalian ibadati, ini tidak memiliki apa-apa, sekalipun apa? Kulit ari. Itu mereka tidak memilikinya. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan untuk poin yang kedua ini, beriman dengan Allah tabaraka wa taala, bahwa Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, Dia yang memerintah. Ini semua manusia juga meyakini ini, dan tidak pernah diketahui dalam sejarah yang mengingkari ini kecuali segelintir orang saja. Ya, itu pun mengingkarinya bukan karena hal yang lain, tapi hanya sekedar karena kesombongan, seperti yang kita dengar ceritanya Allah firmankan tentang Firaun. Dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Firaun berkata sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 38, wahai para menteri-menteriku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada sesembahan yang kalian sembah, yang boleh kalian sembah selain aku, kata Firaun. Ini ucapan yang sebenarnya tidak diyakini olehnya. Dia meyakini sebenarnya, hati nurani yang meyakini di sana ada Sang Pencipta, di sana ada yang memiliki, di sana ada yang mengatur, yaitu Allah tabaraka taala. Maka tatkala Firaun tenggelam di Laut Merah, dia berkata, amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala dia tenggelam, falamma adrakahul gharq, tatkala dia sudah tenggelam dan hampir meninggal, maka dia berkata, aku beriman dengan sesembahan yang diimani, dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwan kaum muslimin dan muliakan oleh Allah. Jadi ini poin yang kedua. Kalau kita beriman kepada Allah, maknanya kita beriman dengan keesaan Allah dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dan juga dalam perintah. Jadi yang berjalan di alam semesta ini hanya kehendak Allah. Yang berjalan di alam semesta ini hanya perintah Allah. Baik perintah kauniyah maupun perintah syar'iyyah. Jadi ini ikhwan kaum muslimin, tentang pengaturan adanya siang dan malam ini semua perintah Allah. Yang disakitkan, yang disehatkan, yang diberikan rezeki, yang ditahan rezekinya, ini semua sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa taala. Maka malaikat yang menjaga kita disebutkan, karena setiap hari ada yang berada di depan kita dan ada yang di belakang kita dari malaikat. Ini berbeda dengan dua malaikat lagi yang ada di kanan dan yang ada di kiri kita. Jadi setiap hari kita selalu bersama dengan empat malaikat. Yang kanan dan kiri untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan dan kita ucapkan. Sedangkan yang di depan dan di belakang, ini malaikat yang tujuannya adalah untuk menjaga kita. Kalau ada hal-hal yang akan menimpa kita, maka dia yang akan menghalangi. Dia akan menghalangi. Dua malaikat ini pun subhanallah, dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, mereka akan menghalangi satu keburukan yang akan menimpa seorang hamba selama hal itu belum ditakdirkan oleh Allah. Kalau sudah Allah takdirkan, maka keduanya tidak mampu untuk menghalanginya. Maka sesuatu yang akan membahayakan itu akan kena pada hamba tadi. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi perintah kauni terkait dengan alam itu juga perintah Allah yang berjalan. Begitu juga perintah syariat. Jadi yang boleh menentukan hukum itu hanya siapa? Allah. Karena yang memerintah ini hanya Dia subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang manusia menetapkan satu hukum sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Karena hukum aturan itu hanya aturan dan hukum Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sampai kita lihat para nabi Allah tabaraka wa taala yang mulia alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak boleh meninggalkan tempat dakwah mereka kecuali atas izin Allah. Jadi kita mesti mengetahui bahwa hukum dan aturan yang terkait dengan syariat itu hanya Allah yang mengaturnya. Makanya ikhwani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala ada seseorang
menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, maka orang ini hakikatnya secara tidak langsung mensejajarkan dirinya dengan siapa? Dengan Allah. Kita sebagai seorang muslim, tatkala beriman bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah pencipta kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang memilih kita, maka kita tidak boleh menentukan apapun terkait dengan syariat kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh seorang muslim mengatakan ini haram, ini halal tanpa ada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini kaum muslimin dan muliakan oleh Allah. Hatta Nabi kita yang mulia salam ditegur oleh Allah dengan teguran dalam Al-Qur'an. Tatkala Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh siapa? Tegur oleh Allah. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah untukmu? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan ada dua riwayat. Yang pertama beliau mengharamkan madu. Ya, beliau mengharamkan madu. Beliau mengatakan demi Allah, saya tidak akan pernah minum madu untuk selamanya. Maka Allah tegur, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan untuk dirimu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Dalam sebagai riwayat beliau mengharamkan budak sahaya. Beliau mengatakan demi Allah, saya tidak akan mendekati budak sahaya lagi. Maka Allah menegurnya, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Jadi bukan hanya terkait dengan aturan alam semesta yang mengatur hanya Allah, terkait juga dengan aturan syariat yang mengatur juga Allah. Tidak boleh seorang manusia mengatur hukum, tidak boleh seorang manusia menetapkan hukum kecuali hukum yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah sangat murka. Allah sangat murka dengan orang-orang yang berani menetapkan satu hukum yang tidak ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahu minad dini ma lam ya'zam billah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu sebagai tandingan bagi Allah yang menetapkan untuk mereka satu syariat, ketentuan perintah syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah. Jadi ini merupakan teguran keras dari Allah. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal, ini makruh, ini sunnah, kecuali apabila hal itu telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan fahuwa kadzalikal hakim fihi syar'il ibadat wa ahkamil muamalat hasba ma taqtadhi hikmatuhu. Maka kita lihat, dialah sebagai hakim yang menentukan dengan kehendaknya, dengan hikmahnya, menetapkan ibadah-ibadah dan hukum-hukum muamalah sesuai dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita lihat, kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah. Seperti misalnya Allah mengharamkan apa? Riba misalnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan makanan-makanan tertentu. Ini kehendak Allah karena Dia esa dalam hal ini. Kita tidak bisa mengatakan binatang ini halal, binatang ini haram. Yang menentukan itu siapa? Allah. Coba lihat. Allah mengharamkan bangkai. Yang diharamkan itu bangkai hewan apa? Hewan darat. Bangkai hewan air halal. Ini tak ada kuasa kita. Allah yang menentukan ini. Tidak ada kuasa kita. Kenapa Allah mengharamkan bangkai darat dan menghalalkan bangkai yang hidup di air, binatang hidup di air? Kenapa? Ini sesuai dengan hikmah yang dimiliki olehnya. Ini aturan yang kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Maka tidak boleh kita mengatakan, oh kalau untuk hewan yang ini halal, hewan ini haram, tanpa ada aturan yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Ini merupakan tuntutan dari iman kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman dengan rububiyah. Ini beriman dengan apa? Rububiyah. Jadi kita meyakini Dialah satu-satunya sang pencipta. Kita meyakini Dialah satu-satunya yang memiliki. Di kita juga meyakini Dialah satu-satunya yang memerintah. Ini iman kita kepada Allah. Jadi nggak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Sampai kemarin kita katakan anggota tubuh yang kita punya ini milik siapa? Milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mata kita, pendengaran kita, kaki kita, itu semua milik Allah. Bahkan nyawa kita juga milik siapa?
Milik Allah. Makanya kalau ada seorang meninggal, kita sebutkan kemarin, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyawa kita Allah yang punya. Kapan Allah mengambilnya akan diambil oleh Allah, bukan kita yang punya. Kalau seandainya mata kita yang punya dan kita berkehendak dan kita berkuat untuknya, maka tentunya mata ini nggak akan pernah sakit ya. Kita bisa mengatur. Tapi kalau Allah sudah tentukan sakit, sakitlah dia. Allah mencabutnya, dicabut oleh Allah. Itu semua sesuai dengan kehendak yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, makna iman kepada siapa? Kepada Allah pada poin yang kedua. Kita masuk poin yang ketiga, karena dia ada 4 ya. Yang pertama beriman dengan wujud Allah, adanya Allah. Kemudian yang kedua beriman tentang rububiyah Allah, keesaan Allah dalam penciptaan, keesaan Allah dalam memiliki, keesaan Allah dalam memerintah. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyatihi, beriman dengan keesaan Allah dalam ibadah. Ikhwan wa akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Apa maknanya? Bi annahu wahdahu al-ilahul haqqu la syarikalah. Kita benar-benar beriman bahwa dialah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya. Satu-satunya sesembahan yang berhak disembah hanya siapa? Hanya Allah. Maka kalau kita beriman kepada Allah, kita harus meyakini ini. Dan kita harus mengamalkan ini. Kita tidak meyakini adanya sesembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian adalah satu sesembahan. La ilaha illallah. Siapa dia? Yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, dan yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang Subhanahu wa Ta'ala. Ini sembahan kita. Jadi tatkala kita beriman kepada Allah, maknanya kita meyakini yang berhak disembah hanya satu, Allah semata. Sesembahan yang disembah oleh siapapun di dunia ini, yang jumlahnya banyak jumlahnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sampai ada yang menyembah apa? Sapi, menyembah tikus, menyembah kerang. Mohon maaf, kadangkala ada juga di belahan dunia ini yang memang ada menyembah kemaluan. Ada? Subhanallah. Kita katakan semua ini tidak ada yang benar. Yang benar yang disembah hanya siapa? Satu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Ini dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu. Sesembahan kalian hanya satu. Siapa itu? Tidak ada sesembahan kecuali dia. Inilah ikrar kita. Kita ucapkan apa? La ilaha illallah. Tentunya kalau kita meyakini ini berarti sesembahan selain Allah itu batil semuanya. Tidak benar. Tidak benar. Allah berfirman dalam surat Al-Had ayat 62, dzalika bi annallahu wal haq, yang demikian karena sesungguhnya dialah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, sedangkan yang mereka seru, yang mereka ibadati selain dia, selain Allah, itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang salah, sesembahan yang sesat, yang tidak benar. Wa annallahu wal aliyyul kabir, dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar, subhanahu jalla wa ala. Ini harus kita yakini. Berarti kalau kita mengimani tentang Allah, kita meyakini yang berhak disembah hanya dia. Yang lainnya tidak berhak disembah, tidak boleh disembah. Karena tidak ada istilah seorang muslim mengatakan ya boleh-boleh saja orang itu menyembah selain Allah. Kita mengatakan, muslim mengatakan tidak boleh seorang menyembah selain Allah. Bukan berarti kemudian kita berlaku kasar, kita menzalimi orang-orang yang menyembah selain Allah. Tapi kita yakini yang mereka lakukan adalah batil. Ini yang harus dibedakan ya. Ini harus dibedakan. Jadi tatkala seorang muslim meyakini sesuai dengan aturan Al-Quran, ajaran Al-Quran bahwa selain sesembahan Allah itu semuanya batil, bukan berarti kemudian Islam membolehkan kita melakukan kezaliman. Boleh kita mengkhianati mereka, boleh kita melakukan kekerasan kepada orang-orang selain daripada agama kita, tidak. Tapi kita dengan keyakinan kita sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah, yang mereka lakukan adalah
kebatilan. Ini bedakan. Jadi ada sebagian menganggap loh, ini termasuk paham ekstrim, meyakini sesembahan selain Allah itu batil. Tidak. Kita meyakini itu salah, tapi bukan berarti Islam membolehkan kita menzalimi. Ini ikhwan kaum muslimin. Jadi kita yakini yang disembah selain Allah itu semuanya batil. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, disebutkan dalam surat An-Najm ayat 23. Allah sebutkan sesembahan-sesembahan yang pernah disembah dalam sejarah manusia di zaman Rasulullah, yaitu berhala Lata, Uzza, dan Manat. Ada 3 berhala yang dibangga-banggakan sekali orang-orang kafir kala itu. Ada berhala Lata, ada berhala Uzza, dan ada berhala Manat. Lata, Uzza. Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai-sampai disebutkan bahwasanya kelompok musyrikin yang menyembah mereka itu sampai membanggakan di perang Uhud ya. Setelah mereka berhasil membunuh berapa? 70 sahabat, dan pembunuhan dilakukan dengan sistem mutilasi. Yang itu merupakan aib besar bagi orang Arab, bahkan aib besar bagi manusia. Beraninya hanya kepada jasad yang sudah mati. Ada yang perutnya dikoyak, telinganya hilang, hidungnya hilang. Ini dilakukan oleh mereka. Setelah terjadi hal seperti ini, maka Abu Sufyan kalau itu belum masuk Islam, dia mengatakan, "Lanal Uzza wa la Uzza lakum." Kami punya Tuhan Uzza, kalian tidak punya Tuhan Uzza. Nah, itu coba. Bangga mereka punya sesembahan yang namanya apa? Uzza. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ala tujibun." Kenapa kalian tidak jawab? Apa yang kami jawab ya Rasulullah? Allahu maulana wa la maula lakum. Allah pembela kami, sedangkan kalian tidak memiliki pembela. Kemudian Abu Sufyan mengatakan al-harbu sijal, perang seimbang, 1-1. Di perang Badar kami kalah, di perang Uhud kalian yang kalah. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menjawab, la sawa, tidak sama. Walaupun di perang Badar kalian yang kalah, di sini juga yang terbunuh banyak di antara kami, tapi tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Yang terbunuh di kalangan kalian 70 itu yang di Badar, itu tempatnya di neraka. Yang 70 yang meninggal di kalangan kami di perang ini, tempatnya di mana? Surga. Tidak sama. Memang satu-satu. 70, tapi tidak sama. Akhir orang yang terbunuh di kalangan kalian, itu tempatnya di mana? Di neraka. Yang kami tempatnya di surga. Jadi mereka punya sesembahan. Sembahan ini disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 25. Allah mengatakan, setelah menyebutkan nama-nama Tuhan-Tuhan tersebut, Allah mengatakan pada ayat yang ke-23, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Itu hanya nama-nama kata Allah yang kalian memberikannya. Jadi Lata ini sebongkah batu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lata itu sebongkah batu, dia batu yang disembah oleh mereka. Yang konon ceritanya, Lata ini dulu ada seorang kana yalutus sawi, kerjanya mengadon roti di situ, membuat roti di situ. Kemudian kerjanya setiap hari, khususnya musim haji, memberi makan kepada jamaah haji secara gratis. Jadi ini orang soleh. Lata ini ceritanya orang soleh. Kemudian dia meninggal. Setelah meninggal orang-orang sedih. Kemudian mereka mengagungkan batu tempat dia memberi makan. Ini Lata. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebagian riwayat Lata itu diambil dari kata ilah, sesembahan. Kenapa mereka buat dalam bentuk wanita? Ada tak maftuhannya Lata. Ya, dalam bentuk lafaznya dalam bentuk wanita, karena menurut mereka sebongkah batu ini tempat turunnya malaikat, yang mereka beranggapan malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi malaikat itu kalau turun di situ, makanya mereka kalau memohon meminta itu di situ, supaya anak-anak Tuhan yang perempuan ini kalau naik ke atas ketemu dengan bapaknya, waliyadzubillah, menyampaikan hajat dan keinginan mereka. Makanya kalau ada yang berkeyakinan malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, itu sama seperti keyakinan orang musyrik. Siapa yang pernah tahu bahwasanya malaikat diciptakan laki-laki atau perempuan? Ada yang tahu kan? Asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat sehingga mereka bisa meyakini malaikat itu wanita? Ini kawan.
Jadi Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan itu hanya nama yang kalian buat. Sebelum Ka'bah itu kalian beri nama siapa? Lat. Antum wa abaukum, kalian dan nenek-nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan hujah tentangnya. Enggak ada dalam kitab suci manapun yang mengatakan itu sesembahan namanya Lat. Tidak ada. Jadi kalian buat-buat itu. Jadi tidak ada dasarnya. Tidak apa? Tidak ada dasarnya. Tidak ada kitab suci ini. Maka kita lihat ikhwan, semua sesembahan yang disembah manusia di atas muka bumi. Kalau kita tanya asal usulnya, ini perintah dari siapa? Enggak ada kitab sucinya. Untuk perhatikan. Ada yang menyembah sapi misalnya. Siapa yang menyuruh sapi itu disembah? Coba buktikan. Ada yang menyembah tikus. Tikus itu siapa yang nyuruh disembah? Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah keris. Siapa yang menamakan sapi yang ada di Jawa sana sebagai kiai Islam? Siapa yang namakan? Siapa yang namakan? Kerbau. Siapa yang namakan? Enggak ada. Hanya buat-buatan mereka. Antum wa abaukum. Sama itu mau. Kalian yang memberi namanya, kalian dan nenek-nenek moyang kalian. Ma'azzalallahu biha min sultan. Allah sama sekali tidak pernah menurunkan hal ini. Maka ini yang harus kita yakini, ikhwan wa akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Tatkala kita beriman kepada Allah, kita mesti dan harus wajib meyakini yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah. Berarti sesembahan selain Allah itu batil, semuanya batil. Ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan karena itu kita dapati semua Rasul alaihi wassalatu wassalam, semua utusan-utusan Allah, semua para nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka mengajak kaumnya untuk apa? U'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Ibadatilah Allah karena kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini ucapan semua para nabi sama. Ibadati Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini poin yang kedua yang harus kita yakini tatkala kita beriman kepada Allah. Kita meyakini bahwa dialah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya subhanahu jalla wa ala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan secara akal ya, orang yang sudah meyakini kalau yang mencipta hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, yang memerintah hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, pantas nggak dia beribadah kepada selain Allah? Kita berkeyakinan yang punya alam semesta ini Allah, bahkan jiwa kita, nyawa kita yang punya Allah. Yang bisa berkehendak menentukan sesuatu hanya Allah. Yang mengatur hanya Allah. Yang menciptakan segalanya hanya Allah. Lalu pantaskah dia mengibadati berhala? Tidak pantas. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an mengajak orang-orang kafir musyrikin berpikir tentang hal ini. Berpikir tentang hal ini, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berpikir ya, bahwa seorang yang meyakini kalau yang menciptakan hanya Allah, mengatur hanya Allah, memiliki hanya Allah, seharusnya yang dia ibadati juga hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an membuat satu dialog. Allah berfirman supaya orang kafir berpikir dengan bentuk dialog. Ya. Yang seperti ini, siapa yang menciptakan? Allah. Kenapa kalian berpaling dari Allah? Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga kita bisa pikirkan bahwa sesembahan yang disembah selain Allah itu tidak memiliki kuasa apapun. Tidak memiliki apa? Kuasa apapun. Contoh sekalipun dia mengibadati malaikat sekalipun. Apakah malaikat punya kehendak dan kuasa yang bisa bertentangan dengan kehendak dan kuasa Allah? Tidak bisa. Malaikat sehebat Jibril misalnya, apapun yang dia lakukan itu sesuai dengan perintah Allah.
Nabi misalnya, Nabi melakukan sesuatu semua juga dengan kehendak Allah. Makanya tatkala seorang manusia mengibadati satu berhala, mengibadati satu sembahan, sesembahan tadi sama sekali tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 3, "Wattakhadhu min dunihi aliha." Mereka membuat selain Allah sesembahan. La yakhluquna syai'a, sesembahan yang tidak bisa menciptakan apapun. Tidak bisa menciptakan apapun. Berhala Lata dan Uzza bisa menciptakan? Tidak bisa menciptakan. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, dan tidak mampu mendatangkan untuk diri mereka, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki mudarat dan tidak memiliki manfaat. Jadi tidak bisa menimpakan mudarat kepada siapapun dan tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun. Wala yamlikuna mauta, dan tidak memiliki kehendak untuk mematikan dan tidak memiliki kuasa untuk menghidupkan dan juga tidak memiliki kuasa untuk membangkitkan. Layakkah Tuhan yang seperti ini diibadati? Tentunya kita katakan tidak layak. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimin. Iblis alaihi laknatullah. Iblis di perang Badar, dia muncul dalam bentuk seorang laki-laki. Kala itu orang Quraisy akan berperang, mereka takut. Nanti kalau kita berperang dengan Muhammad, kiranya suku yang bermusuhan dengan kita selain Muhammad akan menyerang kita dari belakang. Maka iblis mengatakan, ana jarul lakum, aku yang menjamin musuh yang kalian takuti tidak akan menyerang dari belakang. Aku yang menjamin. Dia memberi semangat kepada orang-orang kafir Quraisy untuk berperang melawan Nabi dan kaum muslimin. Tapi tatkala dia melihat malaikat turun dari langit sesuai dengan perintah Allah, maka dia pun lari dia. Lari. Kan ditanya, ya, inni ara ma la taraun, inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Tatkala ditanya, kenapa engkau lari? Tadi engkau memberi motivasi, memberi semangat untuk berperang, ikut bersama kami, tapi kenapa tiba-tiba engkau lari? Dia mengatakan, inni ara ma la taraun, aku bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kalian lihat. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah, wallahu syadidul iqab, dan ketahuilah kalian Allah itu sangat keras hukumannya. Ini iblis, ini iblis. Jadi yang disembah itu tidak punya apa-apa. Maka kalau seandainya antum takut dari satu patung tertentu, berarti akidah dan iman antum perlu dipertanyakan. Takut gitu. Yang mengatur, yang bisa melakukan itu hanya Allah. Sesembah selain Allah tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Antum datang ke kuburan tertentu, kemudian antum bilang, aku minta agar aku diluluskan. Minta kepada apa? Minta antum kepada siapa? Kepada Allah. Karena yang mampu memberikan manfaat, mampu menolak mudarat hanya Allah tabaraka wa taala. Enggak ada yang lain. Allah mengatakan, dan wattakhadhu min dunihi aliha. Mereka menjadikan selain Allah sesembahan yang mereka ibadati. La yakhluquna syai'a. Enggak bisa menciptakan apapun, kata Allah. Enggak bisa menciptakan apapun. Sampai Allah mengatakan, la yakhluqu dubaban walau istama'u la. Allah mengatakan mereka tidak akan pernah mampu menciptakan apapun sekalipun hanya seekor lalat. Allah katakan, lalat itu binatang yang kita semua enggak suka. Allah tidak mengatakan mereka tidak akan pernah bisa menciptakan gajah, enggak. Gajah besar. Lalat, binatang yang dibenci oleh siapapun, yang kita melihatnya jijik. Tapi mereka tidak akan pernah mampu menciptakan apapun, hatta sekalipun seekor lalat. Bahkan bukan hanya itu, Allah katakan, walau istama'u la, sekalipun Tuhan-Tuhan yang banyak itu yang mereka ibadati bersatu berkumpul untuk menciptakan apa? Lalat. Jadi Tuhan dari malaikat yang mereka ibadati mungkin, Tuhan yang mereka ibadati dari nabi mungkin, atau patung berhala yang sebesarnya mungkin luar biasa disatukan oleh mereka, jin, manusia disatukan untuk menciptakan lalat. Allah mengatakan mereka tidak akan pernah mampu menciptakan lalat. Ustaz, tapi manusia bisa menciptakan apa? Pesawat. Maka yang bisa diciptakan manusia tetap yang digerakkan oleh manusia.
Tapi lalat, coba antum lihat. Perlukah kita pakai remote untuk menggerakkan dia? Dia makan sesuai dengan kehendaknya, dia terbang sesuai dengan kehendaknya, dia hinggap sesuai dengan kehendaknya. Enggak bisa. Allah mengatakan la yakhluqu dzubaban wa la yastama'u la. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan hatta sekalipun seekor lalat, sekalipun mereka bersatu untuk menciptakannya. Bahkan wa iyaslubhumud dzubabu la yastanqiduna min da'ufat talib wal matlub. Allah mengatakan, bahkan bukan sekedar cerita menciptakan mereka tidak mampu. Kalau lalat hinggap di mereka, mereka tidak bisa mengusirnya. Patung berhala, sebesar apapun ya, kalau hinggap lalat bisa dia usir. Usir ya. Makanya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dihancurkan semuanya dan letakkan kapaknya di mana? Yang bisa. Apa yang bisa? Dihancurkan. Jadi imannya Nabi Ibrahim nggak takut ya. Masuk ke tempat peribadatan mereka dihancurkan. Tapi jangan jangan contoh ya. Jangan contoh. Itu hancurkan. Nanti aparat yang sibuk ngurusin itu tidak boleh. Tapi begitulah diceritakan oleh Allah supaya jadi pelajaran. Ibrahimnya apa? Memang persembahan itu tidak bisa menimpakan mudarat. Kalau seandainya mereka bisa menimpakan mudarat, misalnya Nabi Ibrahim yang pertama kali apa? Akan binasa karena maka Ibrahim mengatakan ayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Dua golongan, yang satu mengibadati selain Allah, yang satu mengibadati Allah. Mana di antara dua golongan ini yang paling merasa aman dunia dan akhirat? Yang mengibadati siapa? Mengibadati Allah. Wa yaslumu dzubabu la yastanqiduna min. Kalau ada lalat hinggap, niscaya mereka tidak akan bisa mengusirnya. Maka Allah mengatakan dha'ufat talib wal matlub. Yang meminta dan yang diminta sama-sama lemah. Sama-sama apa? Lemah. Yang mengibadati dan yang diibadati sama-sama lemah. Ini ikhwan kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak punya kuasa. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka diciptakan. La yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a. Tidak memiliki mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. La yamlikuna mauta. Tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan dan juga tidak bisa membangkitkan. Ini ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Coba. Mati. Oh iya. Berarti harus sudah tutup. Sudah tutup. Baik. Berapa menit lagi Mas waktu? 10 menit. Baik. Ini ikhwan kaum muslimin. Jadi kalau Bapak berdiri saya buyar pikirannya, Pak. Apa tadi? Kalau Bapak berdiri buyar pikiran saya, enggak mau ngomong apa lagi. Jadi ini ikhwan wa akhwat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi kita meyakini semua bahwa tidak ada yang memiliki kuasa, tidak memiliki kehendak, yang berhak disembah hanya Allah tabaraka wa taala semata. Ini ikhwan wa akhwat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ini poin yang kedua. Kita beriman kepada Allah maknanya kita mengesahkannya subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, kita mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam ibadah. Dan ini poin yang sangat penting. Poin yang kedua ini adalah poin yang sangat penting sekali. Ini adalah sebab terjadinya pertentangan antara para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Pertentangan antara para nabi dan rasul. Tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul kecuali mengajak umat untuk mengibadati siapa? Allah semata dan tidak boleh mengibadati selain Allah. Ini tujuan nabi diutus. Kalau tujuannya hanya meyakini Allah itu ada, Allah yang mengatur, ini semua diyakini oleh mayoritas manusia. Tapi banyak manusia setelah meyakini Allah mencipta, Allah memiliki, tapi tetap mereka mengibadati selain, tetap berharap kepada selain Allah, tetap bertawakal pada selain Allah, tetap menyembelih untuk selain Allah, tetap bernazar untuk selain Allah, itu tidak boleh. Jadi kalau orang meyakini Allah, dia mesti mengesahkan Allah dalam ibadah. Inilah sebab kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi seorang muslim tatkala meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, mesti dia esahkan Allah dalam ibadahnya. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Ibadah hanya untuk
untuk Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian poin yang terakhir yang keempat, beriman kepada Allah. Al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama yang maha indah yang dimiliki oleh Allah, dan beriman juga dengan sifat-sifat yang maha tinggi dan sempurna yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Ini poin yang keempat. Jadi beriman kepada Allah diantaranya adalah maknanya kita mengimani kalau Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Harus kita imani. Karena Allah memiliki banyak nama. Yang paling masyhur berapa? 99 nama. Dan semua nama ini menunjukkan keindahan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Hamid, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Ini semua nama yang dimiliki oleh Allah, bukan maknanya Allah itu banyak. Dia satu subhanahu wa ta'ala, tapi memiliki nama yang banyak menunjukkan keindahan dan kesempurnaan yang dimiliki olehnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga meyakini Allah memiliki apa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kita yakini. Seperti misalnya kita meyakini adanya sifat al-haya pada Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat kehidupan. Dan sifat kehidupan yang dimiliki oleh Allah maha sempurna dan maha tinggi. Kita juga punya sifat hidup. Tapi sifat hidup kita adalah sifat yang maha kurang. Batas. Coba bayangkan. Sifat hidup yang dimiliki oleh Allah adalah hidup yang tidak diawali dengan kematian. Dan tidak diakhiri dengan kematian. Makanya Allah mengatakan huwal awwalu wal akhir. Kalau kita manusia, sifat hidup yang kita punya kurang, naqs dari segala sisi. Diawali dengan tidak ada. Kemudian ada kehidupan. Kemudian kehidupan juga yang tidak sempurna. Kadang lelah, kadang capek, kadang ngantuk, ya kan? Ini kita manusia. Kemudian diakhiri dengan apa? Kematian. Ini sifat hidup yang kita punya. Tapi Allah tidak. Maka Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tabaraka taala maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Zat yang maha hidup subhanahu wa taala, Allah menafikan di antaranya dua hal. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Subhanahu wa taala. Kalau kita masalah hidup 24 jam sehari semalam. Ada enggak lelahnya? Ada enggak ngantuknya? Ada. Ada enggak tidurnya? Bahkan lebih banyak tidurnya daripada itu kita ya. Coba antum hitung-hitung. Pasti kita hidup ini lebih banyak tidurnya. Dari apanya? Dari ibadahnya. Coba hitung-hitung. Ya, sholat paling berapa jam sehari semalam? Tidurnya sehari semalam berapa jam? Hah? Sholat 3 jam lah taruh. Sholat 3 jam. Hebat kali sholat 5 waktu 3 jam. Ya, hebat kali. Tidurnya berapa jam? Subhanallah. Allah memiliki sifat ilmu, alim, memiliki sifat ilmu. Ilmu yang dimiliki Allah semua sempurna. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah. Kita punya ilmu yang tidak sempurna. Jauh dari kesempurnaan, mustahil sempurna. Ilmu yang diawali dengan kebodohan. Ya, diawali dengan kebodohan. Kemudian kita tahunya pun tidak sempurna. Itu pun kadang-kala lupa. Sedangkan Allah mengatakan wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak akan pernah lupa. Subhanahu jalla wa ala. Ini ikhwan kaum muslimin, iman dengan asma dan sifat yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi poin-poin ini tatkala kita pelajari, semakin kita kenal Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwan yang mesti dipahami oleh seorang muslim tatkala ia beriman dengan Allah. Ada 4 hal: iman dengan wujud Allah, iman dengan keesaan Allah dalam perbuatannya, itu dalam menciptakan, dalam mengatur, dan dalam memiliki. Kita tidak meyakini yang hal ini kecuali hanya Allah. Kemudian yang ketiga, beriman dengan ibadah kita. Kita esakan Allah dalam ibadah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembah kecuali hanya Allah. Kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah.
Kemudian yang keempat, kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan yang maha tinggi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita sebutkan sebagian contohnya tadi. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin hanya ini dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita kepada poin yang kedua dari iman, yaitu beriman dengan malaikat. Al-imanu billahi wa malaikatihi. Beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat. Ini penting ya, ini penting beriman kepada malaikat karena yang menjadi perantara antara makhluk, antara nabi dan Allah itu adalah malaikat. Jadi kalau kita tidak mengimani adanya malaikat, berarti kita juga tidak mengimani adanya nabi dan kitab suci. Maka Allah sebutkan setelah iman kepada Allah, iman dulu kepada malaikat. Karena malaikat ini wasit, perantara antara Allah dengan para nabi. Jadi kalau kita mengatakan malaikat itu tidak ada, berarti kita juga harus menyatakan kitab suci tidak ada. Kenapa? Kitab suci turun kepada para nabi melalui siapa? Malaikat. Jadi kalau kita malaikat katakan tidak ada, ya berarti kitab suci tidak ada. Demikian ikhwan wa akhwat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga ada faedahnya apa yang kita sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.